Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi di kelas 12 tentang persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, dan pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Bagaimana caranya menganalisis transaksi? Dan bagaimana caranya mencatat dalam persamaan dasar akuntansi? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, silakan disimak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu perhatikan alur materi yang akan kita pelajari. Pada materi persamaan dasar akuntansi dibagi menjadi dua tema atau dua topik utama. Yang pertama adalah topik tentang konsep persamaan dasar akuntansi dan yang kedua adalah topik tentang pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan materi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Sedangkan materi pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi, hari ini kita akan mempelajari konsep persamaan dasar akuntansi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan mengenal persamaan dasar akuntansi, kemudian pengelompokan akun, dan kode akun. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nantinya kita akan belajar tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan sederhana. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu mengenal persamaan dasar akuntansi. Seperti apa konsep persamaan dasar akuntansi? Mari kita lihat bersama. Pencatatan persamaan dasar akuntansi menggunakan prinsip keseimbangan antara harta atau aset dengan utang atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang sama atau seimbang dengan penjumlahan utang dan modal. Berikutnya, pencatatan harta dan modal dinyatakan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas, atau harta sama dengan modal atau ekuitas pemilik perusahaan. Modal yang digunakan pengelola perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak hanya berasal dari pemilik. Suatu perusahaan kadang memperoleh modal dari pihak lain atau kreditur atau disebut dengan hutang. Dengan demikian, pencatatan persamaan dasar akuntansi melibatkan 3 akun, yaitu harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Dicatat sebagai berikut ya dalam persamaan matematisnya, harta sama dengan utang plus modal. Persamaan dasar akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan harta, utang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, ataupun PRIF terhadap akun-akun harta, utang, dan modal. Laporan keuangan dengan persamaan dasar akuntansi dapat digunakan pemakai informasi akuntansi untuk menilai sebuah perusahaan. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Nah, setelah mempelajari persamaan dasar akuntansi, sekarang kalian sudah memiliki bekal pengetahuan akuntansi yang dapat diterapkan dalam mengelola sebuah usaha.
Pada persamaan dasar akuntansi, kalian dituntut bersikap teliti dan cermat dalam pencatatan transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan. Berikutnya, kita akan belajar pengelompokan akun. Kita lihat ya. Akun adalah kumpulan catatan transaksi, keuangan, atau sumber daya yang dimiliki perusahaan secara spesifik seperti harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun digunakan untuk mencatat data yang muncul akibat adanya transaksi. Akun memberikan informasi penting perusahaan seperti jumlah tagihan, jumlah beban, jumlah pendapatan, dan informasi keuangan lain. Pengelompokan akun-akun merupakan tahap awal pencatatan akuntansi. Berdasarkan sifatnya, akun dikelompokkan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Pengelompokan akun berdasarkan posisi keuangan perusahaan meliputi akun harta atau aset, utang atau liabilitas, modal atau ekuitas, penghasilan atau pendapatan, dan beban biaya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akun real. Akun real merupakan akun yang tercatat pada neraca. Saldo akun real akan dicatat dari satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Akun real dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah akun harta atau aktiva atau aset. Akun harta itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada harta tetap. Harta tetap merupakan harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contoh harta tetap yaitu gedung, peralatan, mesin produksi, dan kendaraan. Yang kedua adalah harta lancar. Harta lancar merupakan harta yang memiliki nilai ekonomis atau perputarannya tinggi kurang dari 1 tahun, atau uang kas atau bank dan aset yang sangat mudah dijadikan uang. Contoh harta lancar yaitu kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Yang ketiga adalah harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan harta yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai ekonomis. Contoh harta tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, franchise, goodwill atau nama baik, dan hak merek. Yang keempat adalah investasi jangka panjang. Itu merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi bertujuan memperoleh keuntungan pada masa akan datang atau untuk menguasai perusahaan lain. Investasi jangka panjang biasanya berupa surat berharga dan obligasi, misalnya saham, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan sertifikat deposito. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akun yang kedua, yaitu akun utang atau kewajiban atau liabilitas. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi pada masa dahulu. Utang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah utang jangka pendek, yaitu utang atau kewajiban yang dibayar perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek disajikan terlebih dahulu daripada utang jangka panjang. Utang jangka pendek meliputi wesel bayar, utang dagang, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua
adalah utang jangka panjang, yaitu utang perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang meliputi utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Utang bank adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha. Utang hipotek adalah pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Utang obligasi disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Yang ketiga adalah utang lain-lain, yaitu utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang, misalnya utang kepada direksi dan pemegang saham. Selanjutnya kita akan belajar tentang akun modal atau ekuitas. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Sebagai contoh, Pak Ardi akan membuka usaha laundry dengan modal sebesar 15 juta. Contoh tersebut menunjukkan modal merupakan kekayaan pemilik dalam suatu usaha. Sementara itu, PRIF merupakan pengambilan modal perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Akun PRIF akan mengurangi modal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang tercatat dalam laporan laba rugi. Akun nominal dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah akun pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan atau di luar usaha. Pendapatan digolongkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, menyewakan gedung untuk kegiatan usaha pihak lain. Jadi, contoh pendapatan di luar usaha itu adalah seperti pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Selanjutnya adalah akun beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Beban itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu beban usaha atau operasional dan beban di luar usaha atau non-operasional. Beban usaha operasional dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Misalnya, beban perlengkapan atau supply expense, ya, beban gaji atau salaries expense, kemudian ada beban sewa atau rent expense, kemudian beban iklan ya atau advertising expense, dan beban asuransi atau insurance expense. Selanjutnya, beban di luar usaha atau non-operasional dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Misalnya itu ada beban bunga atau interest expense, dan kerugian piutang tidak tertagih atau bad debt expense. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kode akun. Pencatatan akun lebih mudah dilakukan dengan pemberian kode sesuai kelompoknya. Akun umumnya disusun sedemikian rupa dan diberi kode agar lebih mudah mencari akun. Jenis kode akun antara lain ada kode numeral atau kode nomor berurutan, kode kelompok, dan kode blok. Kemudian ada kode desimal, mnemonik, serta kombinasi huruf dan angka. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nomor kode akun, yang pertama,
Kode akun dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Yang berikutnya, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Kita lihat dulu, yang pertama adalah kode numeral. Kode numeral yaitu pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Kode numeral dibedakan menjadi 3, yaitu ada kode nomor berurutan, ada kode kelompok, dan kode blok. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh kode numeral. Yang pertama ada kode nomor berurutan. Akun diberi nomor mulai dari 1 ya 100 atau sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, nomor 100 adalah kas, 101 adalah bank, 102 adalah piutang dagang. Kemudian, untuk kode kelompok, jika akun diberi kode 3 angka, angka pertama menunjukkan kelompok, angka kedua menunjukkan golongan, dan angka ketiga menunjukkan jenis akun. Contoh, kas adalah 111. Angka pertama yang ini artinya kelompok aktiva. Angka kedua artinya adalah golongan aktiva lancar. Angka yang ketiga ini artinya adalah jenis akun kas. Selanjutnya ini adalah contoh kode blok. Akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Contoh, di sini golongan aktiva lancar, kodenya adalah 100 sampai 149. Golongan aktiva tetap diberikan kode di sini 150 sampai 199. Utang lancar kodenya 200 sampai 249. Kemudian untuk utang jangka panjang kodenya 250 sampai 299. Selanjutnya, kita akan belajar kode desimal. Kode desimal yaitu pemberian kode akun dengan cara mengelompokkan akun menjadi kelompok atau rubrik. Setiap kelompok dibagi menjadi golongan dan setiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Selanjutnya, setiap kelompok, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode 0 sampai 9. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang kode mnemonik, yaitu pemberian kode akun dengan cara menggunakan huruf. Misalnya, harta diberi kode H, harta lancar diberi kode HL, harta tetap diberi kode HT, utang diberi kode U, utang jangka panjang atau utang lancar nih ya diberi kode UL ya. Kemudian modal diberi kode M. Yang berikutnya kita akan belajar tentang kode kombinasi huruf dan angka, yaitu pemberian kode akun dengan cara mengkombinasikan huruf dan angka untuk membentuk kode. Misalnya, harta kas diberi kode HL1 atau harta lancar 1. Piutang usaha diberi kode HL2 atau harta lancar 2. Dan utang lancar diberi kode UL1. Dalam penggunaannya, pencatatan akun harus konsisten, ya, jadi tetap tidak boleh berubah-berubah. Jika ada penambahan akun baru, usahakan tidak mengubah kode akun yang sudah ada. Nah, agar lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh pembuatan kode numeral, yaitu nomor berurutan berikut ini. Yang pertama, ini adalah kode akun perusahaan jasa, contohnya seperti ini. Nama akunnya adalah harta lancar. Nomor akunnya di sini diberikan nomor 100 untuk kas, 101 untuk piutang usaha. Kemudian untuk akun harta tidak lancar atau tetap, nomor 110 ini adalah kode untuk peralatan, 111 untuk mesin. Kemudian untuk utang jangka pendek, ini nomor kodenya 200 adalah untuk kode utang usaha,
Nomor 201 untuk utang gaji. Kemudian untuk akun modal, nomor 300 ini adalah untuk kode modal, 301 untuk kode priv. Kemudian untuk pendapatan ini, kode 400 adalah untuk akun pendapatan jasa. Berikutnya untuk beban operasional ya, nomor 500 ini untuk kode beban gaji dan 501 ini adalah untuk kode beban listrik. Selanjutnya ini adalah contoh untuk kode akun perusahaan dagang. Nama akunnya ini harta lancar ya. Untuk nomor 100 ini adalah untuk nomor kode kas, 101-nya adalah piutang dagang. Kemudian untuk akun harta tidak lancar atau tetap, nomor akun 110 ini adalah untuk peralatan, 111-nya untuk kendaraan. Untuk utang jangka pendek, nomor akunnya 200 ini untuk nama akun utang dagang dan 201-nya untuk utang gaji. Berikutnya untuk akun modal, ini nomor akunnya adalah 300 ya, nomor kode akunnya 300 ini untuk akun modal, 301-nya untuk priv. Kemudian untuk yang nama akun penjualan ini adalah nomor 400 untuk penjualan, 401 untuk retur penjualan, 402 untuk potongan penjualan. Selanjutnya untuk akun harga pokok penjualan, diberikan kode 500 untuk pembelian, 501 untuk retur pembelian, 502 ini untuk potongan pembelian. Untuk akun beban operasional, di sini ada diberikan nomor akunnya 600 untuk beban gaji, 601 untuk beban penyusutan. Dan yang terakhir ini contohnya untuk pendapatan lain-lainnya. Akun pendapatan lain-lain ini diberikan nomor 700 nomor akunnya untuk pendapatan bunga. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.